Afternoon, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, for this meeting, we would like to discuss about syntax. As a previous meeting, that Pausni has explained about the categories and structure. Right now, our topic discussions, is about the distributions, distributions and phrase, phrase structure. Nah, di sini nanti Pak Usni akan bagikan slide-nya here. Nah, ya. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to discuss about our topic discussion is about inflections and distributions. I think that from the morphology subject study, Pak Usni has discussed what is the inflection. I think that you still remember, There are some remember, there are some not remember. But for this meeting, we'd like to discuss, about the inflection and distribution, and then the phrase structure here. Well, here, you can see that inflections. What is inflections? Nah, ada infleksi. Nah, ini dalam sintaks ada lagi. Padahal, ini masih ranah morfologi. Why? Nah, because in linguistic, all of the subject study, both phonology, morphology, and syntax, there are still have a relationship. Masih ada keterkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kadangkala, di sini kita membahas syntax, there is still a correlation with a morphology. Why? Because, syntax, it studies about a sentence structure. Jadi di sini lebih kepada nanti membahasnya tentang kalimat. Tapi kalimat itu tidak terlepas daripada words, Nah, a compound of word that become a sentence. Jadi gabungan dari kalimat, yaitu merupakan bagian dari kosakata. Jadi di sini there is a relationship. Oke, di sini inflections. Di sini we will see that most linguists believe that meaning is only one of several criteria that enter into determining a word category. Nah, jadi di sini para ahli atau pakar bahasa, bahasawan, di sini mereka mempercayai bahwa yakin makna itu merupakan katanya salah satu kriteria untuk menentukan kategori dari kosakata tersebut. Oke. Kita lihat di sini infleksi I just remind that what is the inflection. Kan ada inflectional, ada derivational Itu Anda when you make a presentation, it is very good that you make a good one and then you speak fluency, explain about derivational and inflectional. Nah, di sini pause just remember, remember that infleksi. What is inflection? Nah, di sini inflection it means that, just change a word category, but not change the meaning. Nah, itu tidak mengubah makna, tapi hanya kategori, kosakatanya saja atau kelas katanya saja berubah. Oke, take for example, lexical category and then inflectional suffixes. Nah, ini kalau di sini suffixes itu akhiran. Nah, ini ada kategori. Nah, kategori itu kelompok kelas katanya, kata benda, kata kerja atau adjektif. And then inflectional affix. Inflectional affix ini perubahan tadi. Perubahan dari hanya kosakatanya saja. Nah, perubahan kosakata
Nah, di sini affix ini adalah imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Tapi kalau di sini we just discuss about inflectional suffixes in English. Well, inflectional affix, ya, kategori, noun, and then plurals, plurals that can be added by s, or there is a irregular plurals, ya. Kalau contoh di sini, take for example here, example, this is a regular plural. Why that's called a regular plural? Because there is no change all of the word here. Ya. Nah, ini misalnya dalam kategori nouns yaitu ada tadi singularnya itu book, ya. Nah, di sini pluralsnya menjadi books. Nah, ini chairs, doctors. Nah, ini ada possessive, ya, kepemilikan, ya. Johns, ya. Maksud ini belong to Johns, ya, di sini. Oke. Nah, ini the example of the inflectional affix, ya, kategorinya sebagai nouns. Nah, jadi inflectional, ya, di sini inflection it means that hanya berubah kelas katanya saja di sini kategorinya. Tadi plural misalnya book, awal katanya singularnya books, kemudian menjadi plural ditambahkan hanya ditambah akhiran s, ya, books. Nah, tapi tidak merubah makna dari kata tersebut. Oke, and then next the verb, category of the verbs. Dari past tense. Nah, ini ya, inflectionalnya ini akhirannya ini ditambahkan ed. It means that regular, ya. Jadi kosakata dalam bentuk verbs, all of the verb that added by ed, it means that regular, ya, form into past tense. Oke, take for example dari dalam bentuk pertama, ya, di sini adalah arrive, and then edit ed, arrived, arrived. Nah, ini ya, melted, hoped. Nah, ini adalah inflectional affixnya, ya. Ini tidak berubah, ya, maknanya masih tetap. Misalnya ini arrive itu ya tiba, ya. Tapi di sini yang hanya berubah dari pembentukannya saja, ya. Tadi misalnya arrive ditambahkan ed menjadi arrived, ya. Di sini berubah dalam bentuk penulisan dan pronunciations-nya, ya. Kalau dalam ranah phonology atau speech sound-nya. Kalau di sini misalnya arrived, ya. Di sini menjadi past tense arrived, arrived. Ya, ini. Ada juga dalam bentuk, ya, verbnya progressive ing. Nah, apa ini progressive ing? Nah, present misalnya Anda bentuk dalam simple present continuous, yaitu subject verb, ya, subject subject, ya, to be, ya, plus verb ing. Nah, kalau di sini progressive ing berarti sedang, ya, terjadi. Arriving dari kata arrive. Nah, ini ditambah inflectional ing arriving berarti sedang, ya, tiba. Oke, third person singulars. Nah, untuk third person singular maksudnya misalnya untuk he, ya, dengan ditambahkan kata kerja harus berubah. Tidak seperti misalnya dalam subject I. Misalnya I arrive, itu tidak ada penambahan, ya, afiksasi atau s di sini, ya. Tapi untuk he, she, ya, dalam bentuk verbnya harus ditambahkan s. Misalnya he arrives, she arrives. Oke. And then, ya, the form of adjective. Nah, dalam bentuk kategori adjective, ya, inflectional affix from the adjective, it can be a degree comparison. Nah, dalam bentuk apa? Perbandingan, tingkat perbandingan, ya.
Nah, kalau di sini misalnya one syllable dalam bentuk satu kata misalnya tall, ya. Itu hanya komparatifnya ya dari bentuk biasa ya. Misalnya adjektif dari adjektif misalnya di sini ada tall menjadi komparatif perbandingannya itu menjadi inflectional komparatif menjadi taller ya, lebih tinggi ya. Superlatif hanya ditambah est ya efficiency-nya. Tallest. Nah, itu menjadi paling tinggi. Nah, ini untuk one syllable satu kata penyebutan misalnya tall ya, pass. Bagaimana kalau misalnya membuat dalam bentuk lebih dari satu suku kata, misalnya beautiful. Nah, itu kan lebih dari satu suku kata. Beautiful. Tidak bisa semuanya ditambahkan beautifuler. Ya, salah itu ya. Absolutely wrong ya, karena sudah ada aturan ya. Kalau bakunya kalau misalnya untuk lebih dari satu suku kata one syllable, nah itu kan ditambahkan untuk komparatifnya menjadi more beautiful, more handsome, gitu ya. Dari kata handsome ya, itu dua suku kata. Nah, kalau tingkat superlatifnya most beautiful, most handsome ya, tidak bisa dibuat sendiri. Handsomer tidak bisa ya. Nah, ini untuk lexical category and the inflectional suffix in English. Well, from the syntax, yeah, there is still a connection, yeah, there is still correlation with another subject study from linguistic fields. Ya. Nah, ini yang erat kaitannya di sini kalau syntax di sini lebih pada nanti morfologi. Makanya ada morphosyntexis, ya, ada membahas tentang morfologi dan sintaksis. Kalau di sini kita we just discuss about syntax. Well, from these explanations, can you understand what is my explanation? Mostly want to ask you about the explanation here. Hello? Hello? Can you still with Posni? Hi, sir. It is clear enough for me. Okay, yeah, thank you very much. Yeah, if you can understand, I try to make the easy explanations. Yeah, because yeah, it is difficult to make explanations. Yeah, by using the media like this. It is very easy if applying one. Ya, jadi bisa langsung tanya. Tapi di sini memang harus dibuat sederhana, make it simplify, dibuat sederhana mungkin dan all of you can understand. Ya, okay. If you have understood, well, we continue to the next explanation here. Sorry, we move here ya. Nah, di sini ada ya, there is a note, catatan. However, even inflection doesn't always provide the information needed to determine a word's category. Nah, walaupun katanya di sini ya, infleksi tadi itu perubahan tadi dalam bentuk kategori dan maknanya tetap sama, hanya berbeda dalam bentuk penulisan ya. Ya, di sini even inflection does not always provide the information needed to determine word category. Nah, di sini walaupun ya ini meskipun infleksi tadi tidak selalu katanya di sini informasi yang diberikan itu dapat menentukan apa jenis kosakata tersebut. In English, for example, not all adjective can take the comparative and superlative suffixes. Nah, tadi kan Paulus sudah jelaskan tadi ya. Tidak bisa semuanya ditambahkan akhiran er. There is a rule, ya. If one syllable, misalnya tadi tall, itu bisa to become taller. Tapi di sini ya tadi, nah ini kan ada intelligent. Dilihat dari how many syllable that we can utter, we can
pronounce the word. Misalnya di sini intelligent, intelligent, intelligent. Nah, itu ada 3 ya. Intelligent. Nah, tidak bisa menjadi intelligenter ya. Karena lebih dari one syllable. Jadi di sini intelligent ditambahkan tadi more. Untuk komparatifnya more intelligent ya. Waduh, lebih pintar ya. Seperti beautiful ya. More beautiful. Nah, tidak bisa di sini. Beautifulest. Nanti tidak mengerti ya kalau native asli. What do you mean beautifulest? Ya. You mean most beautiful perhaps. Nah, begitu mungkin ya untuk dijawabnya. Oke, and some nouns cannot be pluralized. Nah, untuk beberapa kata benda tadi ya, itu tidak bisa dibuat tadi yang Pak Usni jelaskan regular. Regular nouns tadi seperti book ya, ditambahkan inflectional books ya, adding just s ya. Nah, ada seperti ini ya dalam bentuk bravery ya, knowledge. Nah, ini kata benda ini tidak bisa ya ditambahkan apa jamaknya, memang sudah seperti ini ya, itu sebagai noun ya. Nah, misalnya tadi kalau misalnya dalam kata benda yang berubah kategorinya tapi maknanya sama, inflectionalnya. Nah, misalnya dalam what is it? Animal seperti mouse ya. Nah, ada mouse, ada kalau banyak mice, bukan Moses tapi mice ya. Nah, seperti ada angsa goose, jamaknya geese. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada pengecualian. Jadi tidak semua katanya di sini apa infleksi pada kosakata itu bisa ya semuanya ditentukan kategorinya. Nah, ini ada pengecualian di sini, ada rumusnya that you have to understand. Well, I hope that you can understand my briefly explanation here. Again, the next we are going to discuss about the distribution. What is the distribution here? Nah, what is distribution? Apalagi ini ya? Nah, ini makna distribusi di sini bukan distribution about things ya. Beda ya. Misalnya distribusi, oh itu pembagian ya, bukan ya, bukan pembagian apa beras atau anything else, tapi di sini in syntax ya, distribution about a sentence or words. Oke, kita lihat di sini ya, what is the explanation? A third and often more reliable criterion for determining a word's category involves the types of elements, especially function category with which it can occur. Its distribution. Nah, di sini katanya kriteria yang lebih ya dapat dipahami atau dipercaya ya adalah untuk menentukan ya jenis kategori kata yang memerlukan ya di sini ya jenis-jenis ya dasarnya itu apa? Tadi apakah kata benda ya, kata sifat, keterangan ya, especially functional category. Nah, ini fungsi dari kata tersebut apa? Ya, apa sebagai misalnya noun, verb, adjective ya. Okay, with which it can occur. Nah, ini katanya bisa itu terjadi ya. Its distribution bisa berulang-ulang ya, occur ya, bisa terjadi dilakukan secara berulang. For examples, nah ini contohnya, nouns can typically appear with a determiner, verb with an auxiliary, and adjectives with a degree word in the pattern illustrated in the table. Nah, ini contohnya dalam kata benda saja ya. Di sini akan ada ya penentu dari kata benda atau determiner ya. Misalnya the atau ya. Nah, kemudian untuk kata kerja verbs with an auxiliary. Nah, itu auxiliary. I think that still remember ya what auxiliary verb ya, misalnya dengan menggunakan do, does or did here
ya di sini. Oke. Nah, sini ya. What is distributions? Nah, it means that distributions ya itu dari kategori ya, misalnya kata benda. Nah, nanti itu bisa ya memiliki it has a many functions ya. Fungsinya sebagai apa? Ya, as a determiner ya, apakah sebagai nanti definite or indefinite article. Nah, indefinite article yaitu kata sandang yang sudah pasti ya. Yang indefinite itu yang belum pasti. Ya, mungkin Anda sudah belajar ya the grammar, tapi di sini sinteks memang ya yang dipelajari seperti itu ya. About the sentence structure-nya, susunan dari struktur-struktur kalimatnya. Oke, we see that. Bisa dilihat ya di sini ya, oke. Oke, di sini nouns ya, occurrence with a determiner. Jadi distribusinya untuk kata benda itu bisa berfungsi ya. Pembagiannya itu sebagai determiner. Oke, kita lihat di sini sebagai nouns ya untuk kata benda car. Ada wheat ya. Ini apa wheat itu ya? Terigu ya atau gandum ya kalau tidak salah begini. Nah, ini ada determinernya itu ada e dan the. Nah, it is called a determiner, but the specific one e is called as indefinite article. Ya. Kalau di sini the ya as definite article sudah pasti di sini. Kalau itu sudah pasti ya. Nah, belum pasti di sini ya. A car. Whose car is this? Ya. Nah, belum tahu siapa ya. Misalnya mobil siapa, tapi misalnya the car is belong to Irfan. Nah, jelas ya. The itu sudah jelas. Car-nya belong to Irfan. Misalnya, I have a car on, ya, I have a car, misalnya in front of my house. Nah, itu tidak tahu, ya. Mobilnya itu apa? Car-nya itu apa? Ya, apa truck, ya, atau misalnya bus. Nah, ini ya. Tapi di sini, misalnya, ya, the truck ya, is belong to ya giant. Nah, itu jelas ya. The di situ sudah pasti ya. Oke, di sini Paulus ini just remind ya, what is determiner, what is the definite and indefinite article. Oke. Nah, berikutnya ada verb ya kategorinya. Nah, nanti di sini bisa berfungsi distribusinya verb itu bisa with auxiliary. Ya, auxiliary bisa di sini jadi has gone. Ya. Ini auxiliary verb-nya ya. Has gone, she has gone misalnya. Yes, she has gone. Nah, ini bisa menjadi auxiliary verb di sini atau have ya. Has she gone? Yes, she has gone. Nah, ini ada has ya, ada will ya. Ya, ini sebagai auxiliary. Kemudian adjective ya, occurrence with the degree word. Nah, untuk tingkat ya. Very rich. Nah, itu tingkat perbandingan ya. Too big ya. Nah, ini itu misalnya tadi kalau tadi misalnya adjective ya, itu komparatifnya menggunakan er ya, ada iest ya, misalnya tall, taller, tallest. Nah, ini yang di sini yang tidak bisa ditentukan tadi ya, yang untuk inflectionalnya. Nah, ini ada kata apa? Kata sifat tertentu yang menunjukkan tingkat very, sama dengan di sini kalau superlatif ya. Tapi di sini terbentuk ya dengan sendirinya seperti ini ya. Very rich, too big ya. Misalnya so much, thank you, so much. Ya, seperti itu ya. Nah, distributive properties of noun, verb, and adjective. Ya, the meaning of distribution, it means that what category can be has a many function.
Nah, kalau di sini berfungsi sebagai nounnya determiner. Ya. Okay, can you understand? I think that the brief explanation about the inflectional and distribution. Oke, nah ini ya sebagai announce-nya catatan ya. In contrast ya, nah a noun cannot occur with an auxiliary. Ya. Sebaliknya ya katanya di sini kata benda itu tidak bisa ya dipadukan dengan auxiliary ya. And verb can occur with a determiner, dan begitu juga kata kerja tidak bisa dipadukan dengan determiner tadi tapi the itu dengan noun. Oke, di sini misalnya kita lihat a noun with an auxiliary tidak bisa di sini ya. Will distraction. Setiap auxiliary di sini ya will itu that must be ya a verb ya, harus kata kerja. Will distract. Nah, itu baru ya into the right formulation. Itu dalam bentuk yang benar ya. Tata bahasanya, grammarnya. Verb with a determiner. Nah, tidak bisa di sini ya. The destroy harusnya the destroyer. Nah, ini penghancur gitu ya. Nah, verb with a degree word tidak bisa. Very arrive. Apa maksudnya ya? Sangat tiba. Nah, ya. Oke, di sini ada exception, pengecualian. Jadi di sini distribution that must be into the right word category. Jadi pembagian itu harus sesuai dengan kategori kelompok kelas katanya, tidak bisa sembarang ya. Nah, oke, ya ini sebagai analogi atau perumpamaan ya. Misalnya in house, nah itu kan ada tempat masing-masing, ruang tengah ya, ada dapur. Nah, misalnya di dapur Anda menyimpan tempat tidur. Nah, itu tidak cocok ya, harusnya tempat tidur di ya ruang kamar ya, di kamar tidur. Take for example here ya. Untuk word kategori juga tidak bisa ya. Misalnya auxiliary nanti dengan noun. Nah, itu it's not into the right order. Okay, this is our explanations about two topic discussion, inflection and distributional. Actually, there are many lessons that Pausni will explain, but because of the limitation of the time, I just give two topic discussion about syntax, distribution, inflection, and distribution. Well, I think that's